kita jewer kupingnya, kita cubit. Dia pengen sholat, nek udah hajar nek awak ke masjid, jangan buat ribut aja kau. Dijewer kau. Masih syukur anak dia sendiri, masih syukur cucu dia sendiri. Ini di masjid nenek itu datang, ribut kali kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahillazi bi ni'mati iman wal islam. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum min nafsi bi taqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ayati fil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa tu'minu rasulillah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya sebutkan nama Rasulullah, manusia yang paling mulia, paling agung, itu hukumnya hukumnya dalam tafsir, dalam kaidah tafsir, para ulama sepakat kalau disebutkan nama Rasulullah, disebutkan kita menjawab dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Ustaz, apa fadilah dari mengucapkan nama Rasulullah? Di dalam hadis qudsi, langsung Allah yang mengucapkan. Langsung Allah yang mengatakan, orang yang mengucapkan salawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan atau 10 syafaat. Allah, bukan suami ibu, bukan tetangga, Allah. Kita juga pertemuan hari ini, Masya Allah, di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Kita kemari pun karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Bapak Ibu ini kan Allah tidak mengizinkan langkah kaki kita datang kemari, pasti kita sudah innalillah. Betul? Betul. Tanpa izin Allah kita nggak akan hidup di sini, Bu. Tapi ada asbabnya. Ada sebabnya kenapa kita bisa hadir di muka bumi Allah ini. Tidak lain dan tidak bukan ibunda, Bapak Ibu ilmukan Allah, karena nur daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, Bu, enggak hidup Ibu. Bukan karena orang tua Ibu, bukan karena dikasih makan Ibu bisa hidup. Anak ini juga. Anak-anak kita ini hidup bukan karena dikasih makan, bukan karena dikasih jajan. Bapak pun begitu. Hidup bukan karena gajian, bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedih Bapak Ibu. Di mana di bulan kelahiran Rasulullah, di situ ada orang yang menghinakan, melecehkan, mengolok-ngolok beliau. Apa enggak takut itu pemimpin kafir itu? Diturunkan Allah azab balanya, sebentar aja hancur itu Prancis itu, Bu. Saya yakin demi Allah,
Wallahi tallahi, demi Allah Subhanahu wa taala yang digenggamannya langit dan bumi, lillahi ma fis samawati wal ar. Sebentar aja Perancis itu, Bu. Apalagi kayak awak ini yang enggak ada apa-apanya. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu mulakan Allah. Ketika Nabi kita itu, manusia yang mulia yang agung itu dihinakan, dijelekkan, dicaci, dimaki, diolok-olok, dicemoohkan. Apa yang terbesit dalam hati kita? Diam aja, Bu. Ibu diam aja. Oh, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dihinakan, itu dilecehkan sama Immanuel Macron, pemimpin laknatullah itu. Gitu aja. Udah, gitu aja. Terus ibu nggak ngangkat tangan, bapak nggak ngangkat tangan. Ya Allah, berikan azab yang sebesar-besarnya kepada pemimpin Immanuel Macron laknatullah itu. Itu baru orang yang benar beriman. Tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, jelas Nabi mengatakan, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum hatta, tidak benar iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang. Kalau bahasa kaidahnya, orang itu sedang keluar dari keimanannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak benar iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dia cintai. Kata Nabi Muhammad, Bu. Jangan terlalu cinta sama suami, Bu. Enggak dijamin masuk surga, Ibu. Suami Ibu enggak dijamin masuk surga. Suami Ibu enggak bisa membawanya masuk ke dalam surga. Ibu enggak bisa dijamin suami Ibu masuk ke dalam surga. Bapak enggak bisa dijamin Pak masuk ke dalam surga. Tahajud pun Bapak tiap malam, berzikir tiap malam, baca Quran tiap malam, sedekah, naik haji berulang-ulang. Kalau lupa sholawat kepada Rasulullah, nggak mau membela Rasulullah, jangan harap masuk ke dalam surganya Allah. 30 juz Bapak, hafal 30 juz, tapi nggak pernah sholawat, nggak pernah membela Nabi, nggak pernah mau peduli kepada Nabi ketika dihinakan, jangan harap masuk surga. Jelas kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak benar iman seseorang sebelum dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang keluarganya dan seluruh manusia. Bayangkan, Bu, kalau hari ini kita dapatkan, Bu, banyak umat Islam lebih cinta dia kepada hartanya, mobilnya, suaminya, anaknya. Ketika Rasulullah dihinakan, dicemoohkan, diolok-olokkan, dia seakan-akan tak ada kejadian. Kerja ya kerja aja dia. Jualan-jualan aja. Enggak mau dia, berat tangan untuk mengangkat. Ya Allah, azab pemimpin Perancis Immanuel Macron itu seberat-beratnya. Sebagaimana dia telah menghinakan Rasulmu, menghinakan Habibullah kekasihmu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perkara tentang Nabi Muhammad, jangan main-main, Pak. Bahkan Nabi Muhammad itu, ya Allah, astagfirullah, di akhir hayatnya pun masih ingat sama kita, Bu. Ummati, ummati, ummati. Nabi, Bu, Nabi maksum, gak ada dosa, gak ada salah, mau meninggal, ummati, ummati, ummati. Awak mau meninggal, jangan lupa ya, harta dibagi dua, kasih si anu. Kalau kita mau mati kayak gitu kan, Bu, kadangnya kan. Mana emasku, mana emas. Jangan tinggalkan aku dengan emasku yang 5 gram itu, kalung, cincin. Oke. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang diingatnya kita, Bu, bukan yang lain, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan pamannya, bukan ayahnya, tapi ummati. Oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini sampai hari ini detik ini juga kita tidak menaruhkan dalam hati kita ini lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan pernah berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan seorang Habib mengatakan, seorang muslim kalau seandainya dia sholat berjam-jam, tahajud dia laksanakan, zikir setiap jam,
sedekah dia tidak pernah henti. Tapi kalau dia lupa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu akan terputus, tidak sampai kepada Allah. Inilah pentingnya Bapak Ibu bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Allah langsung mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak mau bersalawat Bapak Ibu kan Allah? Bapak Ibu kan Allah. Nanti di akhirat Allah tanya gini Pak. Pertanyaan Allah gini. Pak Haris, Haris, kau di mana saat Habibullah, saat si Muhammad itu, saat Rasulullah itu dihina, dicemoohkan, dijelekkan, dilecehkan. Kau di mana? Apa yang kau lakukan? Nanti Allah tanya, Bu. Allah tanya kita satu-satu. Di hadapan Allah nanti Allah tanya, apa yang kita lakukan ketika Nabi Muhammad dilecehkan, dihinakan? Nah, Bapak Ibu ilmukan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan dua cara bagaimana kita membela daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, udah jelas kita harus memboikot semua produk-produk Perancis. Makanan, minuman, pakaian, alat-alat komputer, alat-alat komunikasi, boikot semua produk Perancis. Ustadz, ya, apa saja produk-produk Perancis itu? Nah, ini sedikit, Bu. Ini al-jihadu fisabilillah. Kalau saya dihinakan, Bu, saya nggak marah. Saya sering dihina, dilecehkan. Sering. Bahkan saya sudah pernah dilaporkan sebagai ustadz yang keras, ustadz radikal. Nggak masalah. Tapi ketika Nabi Muhammad dihinakan, kita diam, la yu'minu. Tidak benar iman kita. 27 kali kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu, Bu, enggak berarti, enggak ada apa-apanya kalau tidak membela Nabi Muhammad. Nah, saya berikan dua caranya. Bagaimana cara kita membela Nabi Muhammad? Kalau kita tak punya pangkat, enggak punya jabatan. Yang pertama adalah boikot semua produk Perancis. Produk Perancis, Bu, yang setiap hari kita minum, sering kita minum. Aqua, SGM, gak usah lagi beli. Walaupun tetangga sebelah yang jual, gak usah. Masih banyak merek yang lain. Itu cara yang pertama. Bagaimana kita membela Rasulullah? Rasulullah, bukan suami awak, bukan anak awak. Rasulullah yang menjamin kita masuk ke dalam surga. Yang membuat kita hadir di muka bumi ini Rasulullah. Yang menjamin kita masuk surga Rasulullah. Yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita Rasulullah. Yang menanggung kesakitan, yang menanggung beban dalam hidup kita, Bu. Biar tahu Ibu, Rasulullah. Surah Taubat At-Taubah ayat 128. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulan min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Apa kata Allah? Bapak Ibu mengatakan Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Berat terasa beban dia tanggung, berat terasa beban dia pikul. Jadi Rasulullah itu yang menanggung beban kita, Bu. Bahkan di dalam satu hadis, Pak, ya Pak Haris, kita semua ini sebenarnya hakikatnya Bapak Ibu, Pak Haji, Pak Ketua, kita semua ini
Bapak udah kurban, Pak? Bapak sudah berkurban? Belum. Bapak sudah berkurban? Bapak sudah berkurban? Bapak sudah berkurban? Ibu sudah berkurban? Ibu sudah berkurban? Ibu sudah berkurban? Kalau kita di sini banyak yang belum berkurban, jangan takut, jangan sedih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan, Rasulullah telah berkurban atas nama umatku. Bayangkan. Itu sayang cintanya Rasulullah sama kita. Tapi sayang seribu sayang ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihinakan, tidak sedikit, hanya segelintir umat Islam yang mau beraksi membela beliau. Yang lainnya diam terpaku membisu. Padahal jelas hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Oleh karena itu Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita timbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada kajian inti kita, ya. Itu sekedar mukadimah, pembuka bagaimana sikap kita kepada Rasulullah ketika dihinakan. Boikot semua produk-produk Prancis, jangan pernah beli. Bapak Ibu ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebab, ada beberapa penyebab yang menjadikan Allah turunkan murka dan azabnya. Dan satu di antaranya adalah karena banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan-kemalangan terjadi, kerusakan-kerusakan terjadi disebabkan oleh kemaksiatan yang kalian lakukan. Jadi Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, corona hari ini yang di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu, itu terjadi karena ulah kita sendiri. Karena sikap kita, karena dosa kita kepada Allah, karena bangganya kita dengan maksiat kita. Ustaz, apa sih maksiat yang kami lakukan? Anak-anak durhaka kepada orang tua, maksiat, dosa. Orang tua durhaka kepada anaknya. Ada Ustaz orang tua durhaka sama anaknya? Ada. Orang tua yang tidak peduli kepada anaknya tentang sholat, tidak peduli anaknya baca Quran atau tidak peduli anaknya menutup aurat atau tidak, ini orang tua durhaka. Tunggu-tunggulah, datanglah azab Allah. Enggak peduli dia sama anaknya, pakai jilbab apa tidak keluar rumah, tutup aurat atau tidak. Inilah orang tua durhaka yang bentar lagi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang aja dia. Malah sibuk pula dia itu perhatikan anak gadis orang. Anak Bu Haja itu, emaknya Haja, anaknya macam mana berselema apa ya? Anak orang diurusnya. Anak sendiri tak terurus, tak tertutup auratnya. Inilah orang tua yang durhaka yang akan mendatangkan azab dan bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan maksiat. Anak-anak muda bangga dia dengan narkobanya. Anak-anak muda bangga dengan perjudiannya. Anak-anak gadis kita, ibu-ibu, jangan bangga dengan celana pendeknya, dengan baju you can see-nya. You can see, kau boleh melihat ketiakku, bangga dia. You can see itu artinya you, kau, can, boleh, see, ketiakku, kau boleh lihat ketiakku. Udahlah, macam mana-mana kita ini, Bu. Bangga dengan dosa. Kalau bangga dengan amal pahala, enggak apa-apa. Tapi cukuplah bangga di hadapan Allah. Kalau ada Pak amal ibadah kita yang membuat kita itu bangga di hadapan Allah, itu baru seorang muslim. Maka inilah yang menyebabkan bala bencana Allah datang kepada kita. Banyaknya kita itu bangga dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan. Tidak sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana-bencana yang terjadi itu karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan.
Dan dosa itu bukan dosa besar, Pak. Bencana yang terjadi di negeri kita ini, bala bencana yang terjadi di negeri kita ini bukan karena dosa-dosa besar, Bu, tapi dosa-dosa kecil yang rutin dilakukan. Makanya kata Nabi itu mengatakan begini, Bapak Ibu. Allah itu sangat cinta sama amalan yang sedikit, yang kecil tapi rutin dilakukan. Ibu kalau sedekah, Bu, 100.000 apa 1.000, Bu? Pasti kalau kantong kanan 100.000, kantong kiri 1.000, pasti yang ibu ambil kantong kiri. Iya kan? Padahal kalau banyak ibu sedekahkan, Bu, enggak usah takut, Bu, diganti Allah itu berlipat-lipat. Kadang-kadang kita salah, Bu. Kadang-kadang kita sedekah takut miskin. Padahal kata Nabi, sedekah engkau akan kaya. Nabi yang mengatakan, bukan Ustaz Darus. Kadang-kadang kita ini, Bu, ya Pak, untuk sedekah menolong agama Allah aja masih mikir-mikir, sedekah enggak nih. Yang kanan apa yang kiri, Kadang gitu. Sedekah enggak, kasih enggak ya. Bu, tidaklah, Bu, belum makan. Kasih enggak ya. Tengok di dompet ya kan, ada 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 paling ujung. Dikasih yang 5.000 paling ujung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sedekah itu penolak bala, penolak penyakit, penyembuh hati. Kalau hati kita hari ini gelisah, Bu, karena mikirkan dunia, perbanyak sedekah dan zikir. Banyak sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya bala bencana di negeri kita ini tidak lain dan tidak bukan karena bangganya kita dengan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah. Istri durhaka kepada suami, suami durhaka kepada istri, orang tua durhaka kepada anak, anak durhaka kepada orang tua, murid durhaka kepada guru, guru durhaka kepada murid, pemimpin durhaka kepada rakyat, rakyat durhaka kepada pemimpin. Inilah yang mengundang bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita benahi diri kita. Jangan bangga dengan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, apa yang mengundang bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah banyaknya orang berbuat zalim. Kita lihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mukhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri, satu kampung, satu desa sebelum ia mengutus seorang rasul atau nabi yang membacakan ayat-ayat untuk mengingatkan kepada mereka. Tapi mereka ingkari ayat-ayat itu, mereka dustakan nabi itu, mereka dustakan rasul itu. Maka kami turunkan azab bala bencana kepada negeri itu seperti kaum-kaum terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah di akhir zaman ini, Bu. Bala bencana sudah terjadi di negeri kita ini, Bu. Longsor, gempa bumi, kebakaran, Covid, semua sudah terjadi. Bala bencana. Allah kirimkan semua bala bencana Allah. Kenapa, Ustaz? Bala bencana Allah kirimkan kepada negeri kita ini. Karena kemaksiatan di kaum-kaum terdahulu telah dilakukan oleh kaum-kaum hari ini. Ada LGBT. Itu kaum Nabi Lut. Sudah ada di negeri kita. Betul? Betul. Ada pemimpin zalim zaman Nabi Musa, Fir'aun laknatullah alaih. Sudah ada, Bu. Ada pedagang-pedagang yang mengurangi timbangan zaman Nabi Syuaib. Ada, Bu. Ada orang-orang pejabat-pejabat
gubernur wali kota yang sombong di hadapan Allah karena pangkat jabatannya. Dan ini sudah terjadi zaman nabi-nabi terdahulu. Inilah yang mengundang bala bencana Allah Subhanahu wa taala datang di negeri kita ini. Karena mengingkari daripada Allah dan Rasul serta ayat dan hadis-hadisnya. Oleh karena itu Bapak Ibu ilmukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memang ingin menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatu wal ghafurur rahim, negeri yang penuh dengan rahmat, ampunan dan keselamatan, maka perbaiki individu-individu kita sendiri. Perbaiki amal-amal kita sendiri. Kenapa? Karena di satu hadis dikatakan kebaikan seorang pemimpin tergantung bagaimana kebaikan rakyat-rakyatnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gini Pak, kalau pemimpin kita zolim itu, kita nggak boleh Bu. Kalau pemimpin kita zolim, baik itu presiden, gubernur, wali kota, kepala desa, kepala dusun, kepling, camat, kalau dia zolim sama kita nggak boleh sepenuhnya menyalahkan dia. Tapi langkah awal yang pertama, kita harus lihat diri kita. Sudah baik tidak kita hubungan kepada Allah dan Rasulullah? Gak boleh kita langsung menyalahkan pemimpin kita. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali mengatakan, rakyat itu cerminan pemimpinnya. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Jadi ada sinkronisasi. Ada koneksi, ada hubungan antara pemimpin dan rakyat kepada pemimpin. Maka Bapak Ibu ilmukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kampung kita ini ingin makmur, ingin selamat, ingin sejahtera, jauh dari narkoba, jauh dari perjudian, jauh dari penyakit, perbaiki amal-amal kita kepada Allah secara individual, secara pribadi. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu ilmukan Allah, orang beriman itu, Bu, perkara sedekah tadi, orang beriman itu nggak takut Bu, hartanya berkurang. Nggak takut jabatannya berkurang. Tapi orang yang beriman itu takut kalau amalnya berkurang kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita terlalu bangga dengan dosa kita, sehingga kita melupakan amal-amal kita. Bu, Ibu pilih mana Bu? Kaya sengsara, miskin tak punya apa-apa. Hah? Bapak pilih mana Pak? Kaya sengsara, miskin tak punya apa-apa. Gak mau dua-duanya Ustaz. Gak enak. Ya gak ada pilihan ketiga. Harus pilih. Tadi saya sebutkan harus pilih. Pengen kaya tapi sengsara, miskin tak punya apa-apa. Pilih mana? Ini kita bicara perkara iman ini. Bicara perkara tauhid kepada Allah. Karena kalau orang sudah duduk tauhidnya, sudah benar imannya, dia nggak takut tentang dunia. La haula wala quwata illa billah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia serahkan sama Allah. Sebagaimana ibunda dari Nabi Ishaq Pak Ismail itu ya. Mencari minum kemana-mana, dia bertawakal akhirnya jumpa air. Itulah jadinya air Zam-Zam sampai sekarang. Siapa Pak? Nabi Ismail. Nah kita kembali Pak. Mau kaya tapi sengsara, miskin menderita. Miskin tak punya apa-apa. Miskin gak punya apa-apa, yakin? Yakin Pak? Yakin Pak, miskin gak punya apa-apa. Kalau orang yang cenderung kepada dunia, pasti dia mengatakan, Ustadz, biarlah kaya, gak apa-apa sengsara sedikit. Ini orang yang lebih cinta kepada dunia. Tapi kalau orang yang benar beriman, benar imannya, benar tauhidnya, sudah duduk tauhidnya, Ustadz, gak apa-apa lah Ustadz. Miskin-miskin makan pakai nasi sama garam gak apa-apa, tapi ibadah gak pernah tinggal. Berapa banyak orang kaya hari ini Bapak Ibu, sholat lewat maghrib, masih di jalan. Isya kecapean tidur di rumah di atas sofa, betul? Betul apa betul? Betul.
subuh kesiangan jam 6. Allahu Akbar. Ada yang jam 7, itu bukan subuh wa duha. Orang kaya. Makanya jangan diperbudak dengan harta Bapak Ibu. Jangan diperbudak dengan harta Bu. Tapi kita yang mengelola harta itu. Kalau ulama menganjurkan, kalau ulama Pak mengajarkan kepada kita, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari harta secukup-cukupnya. Ulama mengajarkan, Ustadz, kenapa mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mencari harta secukupnya saja? Karena ilmu menjaga seseorang, sedangkan harta tidak bisa dijaga seseorang. Kita ini Bapak Ibu, yang menjaga kita ini ilmu dan iman yang menjaga kita. Kalau harta nggak bisa kita jaga Bu, makanya jangan jadi budak harta. Setuju Bu? Jangan. Harta itu kan nggak nampak Bu, uang, fulus. Berapa banyak orang stres Bu, gila, gara-gara harta. Berapa banyak orang konglomerat punya harta bermiliar-miliar, stres gila, meraung-raung. Kenapa? Harta itu kan nggak nampak Bu. Ada yang nyimpan uangnya di bank, di Swiss, di apa, nggak nampak. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita itu berjihad di jalan Allah, menggunakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, penyebab bala bencana Allah itu datang kepada kita itu karena kezoliman yang kita lakukan. Kita zolim kepada anak kita. Anak kita gak salah, kita jewer kupingnya, kita cubit. Dia pengen sholat, nek, udah hajan nek, awak ke masjid. Jangan buat ribut aja kau. Dijewer itu. Masih syukur anak dia sendiri, masih syukur cucu dia sendiri. Ini di masjid nenek itu datang, ribut kali kau ya. Anak orang dijewernya. Ini zolim namanya, zolim. Zolim tidak tepat pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, jangan, nggak boleh. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu di sini di masjid ini, jangan kita mengusir, jangan kita mencegah, jangan kita melarang anak-anak kita untuk datang ke masjid. Kata Nabi, nanti suatu saat Bu, suatu saat ada masa di mana nanti ketika kita sholat nggak ada anak-anak lagi, nggak kita dengar lagi anak-anak itu suaranya. Ada nanti Bu, tiba nanti masanya sama kita. Kenapa? Kita zolim sama mereka, kita larang. Nabi aja nggak pernah melarang Hasan Husain untuk datang sholat ke masjid. Bahkan ketika Nabi ruku naik manjat lagi, Hasan apa Husain itu manjat. Nggak pernah Nabi, sana kau, turun kau, turun, nggak pernah. Tapi kita hari ini, ya Allah ya Karim, na'udzubillah. Anak dia sendiri tak dapat, anak orang dibantainya. Anak sendiri nggak dapat, dicubitnya, anak orang dibantainya. Aku geram kali anak ini tukang ribut nih. Ini banditnya ini bosnya nih, suka ribut ini. Ini suka lari-lari nih. Bandel kau ya. Anak siapa kau ya? Jangan Bu. Zolim. Pedagang-pedagang, ibu-ibu yang punya pengusaha, jangan menjadi pedagang-pedagang yang curang dalam takaran timbangan. Jangan. Zolim, ini mengundang bala bencana Allah. Suami-suami, jangan pernah sampai main tangan kepada istri. Zolim. Kenapa Pak? Saya katakan itu Pak, jangan main tangan sama istri. Karena langsung Nabi yang mengatakan, sebaik-baiknya laki-laki itu, sebaik-baiknya suami itu yang paling baik kepada istrinya. Nabi Pak menyampaikan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga,
yang mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kelakuan-kelakuan kita sendiri. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'alaihim la'allahum yarji'un. Telah terjadi banjir, telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Jadi banjir, Bu. Banjir. Kalau hujan sini banjir? Enggak, alhamdulillah. Tapi kalaupun banjir di sini, Bu, itu karena ibu buang sampah di paret, buang sampah di sungai. Ada tempat sampah diberikan kardus-kades di situ. Enak naik kereta dah. Rengeng. Mau kemana nek? Mau ke pajak. Bawa bungkusan 2 bungkus. Awak pikirlah ikan akan siap belanja. Rupanya tahap. Ya kan Pak? Ada sini Pak Aris. Oh, banyaknya Bu. Kata Pak Aris, kata ibu nggak ada. Tapi bukan ibu-ibu di masjid ini Bu ya kan? Ibu-ibu yang di sana ya kan Bu? Jadi banjir yang terjadi di negeri kita, di daerah kita, di kampung kita, itu karena ulah tangan-tangan kita sendiri. Buang sampah sembarangan. Makanya ada hadis mengatakan, kebersihan itu sebagian dari iman, tapi sebagian. Kebersihan itu sebagian dari iman, Bu. Tapi bukan berarti orang yang bersih itu sudah beriman. Jangan salah kaprah kita, jangan salah menafsirkan Pak. Tengok orang bersih kali lah wak ini ya. Bajunya putih, lebihnya putih, giginya putih, rambutnya putih. Rupanya dia mau pernah meninggal. Rupanya pocong lagi jalan. Jadi orang yang bersih itu belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti dia akan menjaga kebersihan. Kebersihan gigi dijaganya, kebersihan mata dijaganya. Enggak mau melihat suami orang yang lebih ganteng, lebih kaya, enggak mau. Enggak mau melihat istri orang yang lebih cantik, lebih soleha, enggak mau. Bersih matanya. Kebersihan tangan, enggak mau mengambil bukan hak orang lain. Kebersihan kaki, enggak akan melangkah tempat maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita tidak Bapak Ibu kan Allah. Lebih senang, lebih ringan kaki kita melangkah tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Pantang kalau udah hujan, duduklah ke warung itu, ketepak, ketepuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketepak, ketepuk. As-salatu khairum minan naum. Ketepak, ketepuk. Banyak umat Islam kayak gitu. Ada di sini, Pak? Enggak ada satu. Banyak, Ustaz. Inilah yang mengundang bala bencana Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari mengingat Allah. Apa yang disampaikan ulama? Orang yang lalai dalam mengingat Allah, maka itu lebih buruk daripada kematian. Kenapa bisa gitu, Ustaz? Karena orang yang lalai dalam mengingat Allah, Bapak Ibu mengingat Allah, sesungguhnya dia telah memutuskan hubungannya kepada Allah dan kampung akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirinya dengan dunia. Makanya hati-hati Bapak Ibu Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai dalam mengingat Allah. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang yang salat. Ustaz, kenapa orang-orang yang salat celaka? Karena lalai dalam salatnya. Dalam salat masih ingat masakannya, dalam salat masih ingat rumahnya, dalam salat masih ingat sepeda motornya. Jadi kunci apa belum ya? Tadi kompor sudah dimatikan apa belum ya? Ruko sudah ditutup apa belum ya? Tanggung kali tadi mie ayam tadi belum habis dimakan. Ada juga uang kayak gitu.
lalai dalam mengingat Allah. Orang yang lalai, hidup penuh kelalaian, pasti akan mengundang semua penyesalan di hari-hari yang kemudian. Hati yang lalai dalam mengingat Allah, hidup penuh kelalaian, pasti akan mengundang penyesalan di hari-hari yang kemudian. Oleh karena itu Bapak Ibu mengatakan Allah SWT, peristiwa kejadian penghinaan kepada Nabi Muhammad ini menunjukkan kepada kita, iman kita sedang digoncangkan Allah. Hei hambaku, ini kekasihku sedang dihinakan. Kau bergerak apa tidak? Ini kan Allah sedang bicara sama kita, Bu. Bicara dengan iman kita. Kan gitu Pak bahasanya Pak. Kita orang beriman apa tidak? Beriman apa tidak Bu? Cuman 2 orang yang menjawab. Yang lainnya berkuman. Beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Beriman. Kalau benar kita beriman ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dihinakan, maka kita setidaknya minimal menyebutkan, ya Allah, berikan azab setimpal yang sebesar-besarnya kepada orang yang menghinakan Habibullah, kekasihmu. Inilah selemah-lemahnya iman, Bu. Selemah-lemahnya iman kata Nabi. Kalau kita nggak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan kita, dengan harta kita, minimal kita berdoa dengan dalam hati kita dan dengan tangan kita. Nah Bapak Ibu ilmukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang keempat, yang menyebabkan bala bencana Allah itu datang di negeri kita ini, tidak lain dan tidak bukan, karena tokoh-tokoh itu melakukan kezaliman. Karena tokoh-tokoh di negeri itu melakukan kezaliman, kebohongan, kedurhakaan kepada rakyatnya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Pejabat-pejabat yang bersumpah di atas Al-Quran, bersumpah kepada Allah, tapi dia ingkari Al-Quran itu, dia dustakan ayat-ayat Allah. Inilah yang mengundang bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin-pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin yang membohongi rakyatnya, inilah yang mengundang bala bencana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra? Allah mengatakan, "Fahaqqa 'alaihal qaul." Fahaqqa 'alaihal qaul. Dan jika kami membinasakan suatu negeri, satu kampung, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mewah, orang-orang yang hidup senang. Bu, orang-orang yang hidup mewah, hidup senang itu siapa, Bu? Pejabat, presiden, gubernur, wali kota, betul Bu? Anggota dewan, hidupnya kan mewah, hidupnya kan senang, betul kan Pak? Mobil 2, rumah 2, istri 2. Ya kan? Pejabat-pejabat itu yang hidupnya mewah Pak. Dan ini Allah sampaikan, Allah lukiskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. Dan jika kami ingin menghancurkan, membinasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah itu untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tapi mereka melakukan kedurhakaan kepada kami. Kami di sini Allah dan Rasulnya. Maka fahaqqa 'alaihal qaul, berlakulah hukum kami, berlakulah azab kami kepada mereka seperti kaum-kaum terdahulu. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Musa. Semua Allah hancurkan, ratakan bersama harta, pangkat dan kesombongannya. Rata dengan tanah, Bu. Apa kita mau negeri kita ini seperti itu? Apa mau kampung kita ini Allah ratakan karena dosa yang kita lakukan? Dosa istri kepada suami, membangkang, tidak mau diperintahkan sholat, tidak mau baca Quran. Istri yang selalu membangkang kepada suaminya tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Atau sebaliknya, suami yang tidak peduli kepada istrinya, bahkan lebih peduli kepada orang lain, maka tidak akan diberikan Allah surga kepadanya.
Jadi sebenarnya Bu, kalau cerita tentang suami istri, tentang pemimpin, tentang rumah tangga, kami lebih berat Bu daripada ibu. Lebih berat. Ibu, ya, lebih berat. Kenapa Ustaz? Kami laki-laki Bu, kami menanggung dosa ibu. Tapi ibu punya pahala, nggak akan kami ambil. Ibu baca Quran, sholat tahajud, itu hanya untuk ibu sendiri. Tapi ketika ibu buka aurat, dosa sampai sama kami. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bangga kita dengan dosa dan perbaikilah amal-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bala bencana Allah tidak akan turun kepada kampung kita ini. Bu, di Jawa itu hampir setiap hari banjir. Tanggul itu jebol. Di daerah-daerah lain banjir. Maka bersyukur sama Allah, di kampung kita ini tidak ada banjir. Bagaimana caranya Ustadz agar terjaga kampung ini tidak banjir? Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Jadilah orang yang beriman menjaga kebersihan, tapi bukan orang yang bersih selalu beriman. Ya. Orang yang beriman pasti menjaga kebersihan. Kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, kebersihan lingkungannya, kebersihan rumahnya, kebersihan rumah ibadahnya. Pasti orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin inilah catatan-catatan kecil yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menguatkan langkah kaki kita. Bahwa dakwah ini Bapak Ibu, dakwah yang kita jalani ini, dakwah ini tidak sembarangan. Dakwah ini berat Bu. Ibu kalau anak tak sholat, dakwah, pahala untuk ibu. Nak sholat, nak dakwah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah. Sampaikanlah kebaikan itu, sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang santun, yang baik. Jadi tugas kita ini sebenarnya semua menyampaikan semua Bu. Sebagaimana Rasulullah itu adalah da'i. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan. Sama macam kita main handphone kan. Kita sampaikan, kirim, pakai WA, cup, sampailah pesannya. Begitulah seharusnya kita. Setiap kita ini da'i Bu. Setiap kita ini adalah ustadz, kiai untuk rumah tangga kita sendiri. Yang punya cucu, yang punya anak belum sholat, ingatkan, sholat nak, sholat. Bapak-bapak yang anaknya belum sholat, ingatkan nak, sholat nak, sholat. Terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, perkara sholat ini sangat-sangat menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ke-23 Al-Mu'minun, ya, Allah katakan di ayat pertama di awal-awal itu, qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh amat bahagia orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Lihat ayat yang keduanya Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, allazi salatihim khashi'un, allazina salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, khusyuk. Ketika salat dia seakan-akan dilihat Allah atau dia yang melihat Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Pak Aris kenal Syekh Ali Jaber? Kenal. Pak Ketua kenal Syekh Ali Jaber? Syekh Ali Jaber? Kenal. Ibu kenal Syekh Ali Jaber? Syekh Ali Jaber itu gurunya
40 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. 40 tahun. Apa artinya Bapak Ibu mulakan Allah? Artinya guru Syekh Ali Jaber tidak pernah dia itu mendengar azan di luar masjid, artinya mendengar azan di dalam masjid. Jangankan masbuk guru Syekh Ali Jaber itu. Syekh Ali Jaber itu manusia apa tidak, Bu? Manusia. Kita manusia apa tidak? Manusia. Dikasih Allah waktu apa tidak? Dikasih Allah waktu. Kita sama Nabi sama-sama manusia apa tidak, Bu? Sama Nabi manusia apa tidak? Sama-sama manusia apa tidak? Sama. Kita sama Nabi sama-sama manusia apa tidak, Pak? Sama. Nabi itu selalu awal waktu sholatnya. Guru Syekh Ali Jaber itu 40 tahun, Pak. Gak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya selalu datang sebelum azan, datang ke masjid. Begitu juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kita ini sebenarnya bedanya tipis aja. Bedanya tipis, Pak, kita sama Nabi, Pak. Bedanya sedikit. Kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ada kemping makan, anak bawa rontong makan, suami bawa capcay makan, bawa ayam penyet cucu makan, mau tidur makan, main handphone makan, mau kamar mandi makan dulu, di atas kereta makan dulu. Semua masuk. Makanya ada penelitian mengatakan, mohon maaf, penelitian mengatakan, mohon maaf, Bu, kotoran hewan dan kotoran manusia atau bangkai manusia dengan bangkai binatang itu lebih bau bangkai manusia. Semua masuk. Untung kerikil gak dimakan. Pasir. Nah, sama Nabi kita bedanya sedikit. Nabi sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidurnya, Bu. Tiap malam tahajud sampai bengkak kakinya. Nabi sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, pulang kerja tidur, pulang jalan-jalan tidur. Makanya pulang ngaji tidur, pulang salat subuh tidur. Makanya semuanya lewat, kesiangan. Dan Nabi itu Masya Allah, Rasulullah itu, Bu, gak pernah berkata dari lisan itu, gak pernah Rasulullah itu keluar dari lisannya itu perkataan yang buruk, yang kotor kepada siapapun, kepada orang kafir sekalipun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu contoh terbaik dari seluruh manusia. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, jangan pernah kita mengeluarkan, kita sebagai orang tua, jangan pernah kita mengeluarkan kalimat kata-kata yang buruk, yang jelek kepada anak kita dan cucu kita. Karena imam di Mekah Al-Mukarramah, Syekh Sudais itu, karena doa dari ibunya lah maka jadi imam di Mekah, Syekh Sudais. Waktu kecil Syekh Sudais itu, Bu, imam di Mekah. Ibu-ibu ada yang sudah berangkat haji, Bu? Ada, Bu? Ibu udah berangkat haji? Pernah jumpa sama Syekh Sudais? Enggak pernah. Enggak pernah lah, Ustaz. Dia di depan imam, awak paling ujung. Jamaah ke-70, baris yang ke-70. Nah, saya ceritakan ya, Bu. Imam Syekh Sudais itu di Mekah Al-Mukarramah itu, kecil-kecilnya itu main kan di Arab itu kan pasir, Bu, gunung pasir. Kecil-kecil main-main sama teman-teman. Kan biasa kan anak-anak kecil kita samping ibu itu kan, main pasir, main parit, main becek kan. Tapi Syekh Sudais ini dia anak yang cerdas ini, main pasir. Ketika pulang ayah dan ibunya itu sedang menjamu tamu. Kalau kita kan, Pak, kalau datang tamu kan biasa kan buat minuman makanan, ya kan? Ya kan? Hal ataka hadisu Ibrahim ad-dhaifah. Kata Allah, cerita tentang Nabi Ibrahim, datang tamu. Nabi Ibrahim itu diberikan anak, Bu. Setelah sepuluhan tahun belum dapat anak, dia muliakan tamu yang datang ke rumahnya. Enggak peduli itu siapa tamunya, ternyata malaikat dimuliakannya. Jadi prinsipnya gini, Bu, poin pentingnya. Kalau ada tamu datang ke rumah, kita jangan lihat siapa tamunya. Suruh masuk, walaupun orang kafir, kasih minuman. Kenapa? Nabi Ibrahim itu kata Allah, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim dhaifah. Nabi Ibrahim datang seorang tamu, dia berikan makanan. Tamunya itu enggak mau makan.
Ditengoknya nggak ada kakinya. Kira-kira Bu, kalau tamu datang nggak pakai kaki gimana Bu? Takut juga Bu ya, apalagi malam-malam. Nah, ternyata malaikat yang datang Bu. Disitulah dikasih kabar Nabi Ibrahim dapat anak. Hanya memuliakan tamu. Nah, kita kembali kepada cerita saya sudah tadi tentang perkala kita menjaga lisan. Jangan ada seorang ibu atau seorang ayah yang mengeluarkan kalimat-kalimat buruk kotor kepada anaknya. Kenapa? Syekh Sudais itu ternyata dari doa ibunya, Pak. Syekh Sudais, Sudais, pergi engkau ke Mekah. Jadi imam engkau di sana. Jadi imam sekarang, Bu. Itu umur 6 tahun atau 7 tahun lah, sekitar segitu. Ketika Syekh Sudais masih kecil, ngambil pasir, pulang dia ke rumah. Mama, pulang dicampakkannya pasir itu, Bu. Sedangkan ibunya sedang lagi masak-masak macam gulai ayam lah gitu. Masuk. Kadang-kadang ya, mungkin kerasa ibu-ibu kalau anak yang bandel kayak gitu, anak kurang ngajar kau, gitu Bu ya. Anak hantu kau, gitu kan Bu. Jadi anak hantu beneran kayak mana? Ibu bilang, cucu ibu, anak hantu kau. Anak siapa kau? Anak hantu kau ya? Bandel kali kau. Anak setan kau. Jadi betul-betul anak setan kan? Jaga lisan. Syekh Sudais Imam Mekah itu kena doa ibunya. Hei Sudais, pergi engkau ke Mekah. Itu ketika Sudais lempar pasir di wajan, ibunya sedang masak. Hei Sudais, pergi engkau ke Mekah. Atau bahasa lembutnya, Sudais, jalan-jalan engkau ke Mekah. Coba kau jadi imam di sana. Itu bahasa lembutnya. Kalau bahasa kasarnya, Sudais ngapain kau di sini? Pergi kau ke sana. Jadi imam kau di sana. Itu bahasa kasarnya. Akhirnya apa Bu? Sudais jadi imam sampai sekarang. Berkat lisan ibunya. Makanya yang seorang ibu jangan sembarangan. Apa yang disampaikan Nabi Bu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Ustaz nggak bisa berkata yang baik. Diam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan kalau ada salah kekurangan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengijabah semua doa-doa kita dan Allah menguatkan keimanan kita sehingga kita mampu membela daripada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membela keluarga kita, bukan hanya membela Islam, tapi membela yang telah membawa Islam yang memberikan kebahagiaan dalam hidup kita, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum bi nafsi bi taqallah, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.